Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit membacakan presentasi kami tentang poligami dan monogami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Fajar Sodik, yang kedua Muhammad Faris Wahdani, yang ketiga Firda Musayana. Poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli yang berarti banyak dan gamin yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. Poligami dalam Islam dikenal dengan istilah ta'adud az-zaujah yang artinya bertambahnya jumlah istri. Secara epistemologi, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau dari kata lain perkawinan yang lebih dari seorang. Menurut KBBI, poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa jenis dalam waktu yang bersamaan. Dalam fikih munakahat, poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, tapi dibatasi paling banyak 4 orang. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, suami, yang lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama. Dasar hukum poligami yaitu surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak ada yang dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak ada yang tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut menurut Okhozin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan terhadap kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 4. Akan tetapi jika semua dihantui rasa takut tidak adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Hai kaum pemuda, apabila di antara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya." Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk. Dalam syariat poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan. 2. Istri yang tidak berfungsi sebagai istri, suami hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri, jumlah perempuan yang melebihi laki-laki, istri yang menyuruh kepada suaminya untuk berpoligami. Alasan poligami menurut undang-undang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 terdiri atas 2 ayat yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud ayat 1. Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut. 1. Adanya persetujuan istri-istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Sebab dan syarat poligami. Sebab-sebab berpoligami. Alasan poligami dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 macam. Di antara alasan tersebut antara lain: 1. Adanya celah untuk berpoligami. 2. Faktor keturunan. 3. Kondisi seksual. Syarat-syarat poligami menurut hukum Islam. 1. Maksimal 4 orang Islam hanya memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan 4 orang istri seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Yang kedua, adil terhadap semua istri. Hikmah dari poligami. Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain sebagai berikut: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. 2. Menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri atau mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat disembuhkan. Untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseks dan dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Selanjutnya, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Monogami. Monogami berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu atau sendiri, dan gamos yang berarti pernikahan adalah kondisi hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan. Monogami mengacu pada praktik memiliki hanya satu suami atau istri pada satu waktu. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan laki-laki lain. Jadi singkatnya, monogami merupakan nikah antara seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami. Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat-sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Rasulullah SAW melakukan monogami dengan Khadijah radhiyallahu anha, menikah selama 30 tahun lebih. Ia setia dengan konsep monogami dalam Islam selama 28 tahun dengan Khadijah di tengah-tengah situasi masyarakat Arab yang waktu itu menganggap poligami sebagai sebuah hal yang biasa. Hikmah monogami. Untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami dari berseks dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.